Masa sih di AFF aja kita nggak bisa menang? Kayaknya memang iya deh. Pak Erick itu passionate sekali soal bola. Dan Oke. beliau sudah banyak sekali membantu sepak bola kita gitu. Jadi saya percaya memang beliau mau turun mau membenahi ini gitu. Tangan kotor itu ada di dalam exco nggak? Ada, Ada. Berapa banyak semuanya? enggak semuanya. Berarti ada tangan bersih juga di situ. Ada tangan bersih. Bow 1058 menghadirkan Intimate Talk, Sudut Pandang. Most people, kita ketemu lagi di Intimate Talk Sudut Pandang edisi awal tahun ini. Dan kita semua tahu bahwa dalam beberapa waktu lagi, sebentar lagi, cabang induk olahraga sepak bola Indonesia PSSI akan menggelar kongres luar biasa yang akan memilih siapakah yang akan menjadi calon ketua umum nanti. Dan tentunya setiap kali ada pemilihan ketua umum, disitulah insan sepak bola di Indonesia menyelipkan asa ya, harapan bahwa sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol, di sini sudah hadir ada pengamat, ada juga insan sepak bola juga, ada ketua umum Jakmania yang sudah hadir, ada yang mewakili anak muda yang punya aspirasi untuk sepak bola Indonesia juga. Dan untuk lebih lengkapnya, saya Erlingga Pandega akan menyerahkan acara ini sepenuhnya kepada moderator kita. Seperti biasa sudah hadir juga, warna-warni sekali di sini ya. Yang sebelah sini ada Indi Rahmawati yang akan nanti tentunya mengajak Anda juga untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana masa depan sepak bola di Indonesia di Sudut Pandang. Silakan. Indi. Erlingga Pandega, terima kasih. Angga dan Inggi biasanya. Angga dan Inggi. Oke, thank you Angga. Oke, tadi sudah diperkenalkan ya narasumber kita siapa aja, tapi boleh saya ingin sambil mendengar suara dan sambil mengecek mic juga ya. Bung Toel apa kabar? Kabar baik. Oke, Mas Diki apa kabar? Baik, Teh. Oke, Samara apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kayaknya biasanya baju merahnya baju merah yang lain, ini baju merahnya. Oh, merah Indonesia. Oke, oke. Dan di sini ada insan sepak bola. Gimana, Agung? Kabarnya lagi penasaran. Penasaran untuk? Nanti siapa yang bakal menang? Sabar, Iya, betul. belum tanggal 16 Februari. Betul. Nggak cuma lu aja yang penasaran, gue dan semua ini pada penasaran. Yang di sana, Om Ian penasaran nggak? Oh ya, Kakak Dika? Semuanya penasaran. Dan katanya ini sengit atau nggak tahu. Ini ada banyak harapan ya, Bung Toel, Mas Diki, Samara dan juga Agung. Banyak harapan dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya mereka yang suka banget dengan sepak bola, tapi mereka yang ingin banget sepak bola Indonesia itu bisa lebih maju dari sekarang. Ada suara yang sudah kita rekam sebelumnya dari para pencinta bola. Berikut ini. Pasti tegas, karena ngelihat dari kemarin-kemarin tuh banyak banget. Kayak salah satunya yang kasus Kanjuruhan kemarin itu kayak menurut saya sendiri masih kurang tegas dari pihak PSSI sendiri. Kecil, tidak menutup mata untuk talent-talent muda, sama yang jelas tahu how to manage the league dengan sangat baik. Jelas, sering terjun ke lapangan, meninjau juga orang-orang Tadi beberapa suara ya, ada suara-suara seperti Adil, tahu how to manage begitu. Kemudian ada sosok yang tepat untuk ketum PSSI adalah tegas, sering terjun ke lapangan dan sering juga melihat-lihat langsung ke para pengurus PSSI. Saya pengen tahu dulu nih jangan dari Bung Toel dulu, ini jangan dari Bung Toel dulu. Saya pengen ke Mas Diki dulu. Ketika tadi masyarakat sudah menyebut tuh ada Adil, tegas, sering terjun ke lapangan. Kalau dari Mas Diki, apa sosok yang tepat untuk ketum PSSI berikutnya? Oke, makasih Teh. Kalau menurutku sih yang paling tepat adalah yang mengerti dulu pertama, yang mengerti sepak bola. Dan yang kedua adalah yang tahu cara menyelesaikan masalah yang ada di sepak bola. Jadi kalau dia cuma mengerti aja tapi nggak tahu solusinya itu bingung juga gitu loh. Nah, sebenarnya kan sekarang ini masalah di sepak bola kita ya sama-sama tahu lah masalahnya seperti apa. Dan itu pun menjadi menjadi tagline dari setiap masing-masing calon ketika awal ditanya sama media selalu bilang berantas mafia gitu loh. Nah, kenapa selalu harus mafia gitu yang diberantas? Bahwa kita kan sama-sama tahu bahwa ada namanya culture follow system gitu. Jadi kalau memang sistemnya memang yang nggak dibentuk dengan baik,
dan dia nggak bisa membuat sistem pengelolaan sepak bola, kita bicara karena gini, karena federasi itu tugasnya kan memang mengelola sepak bola ya, maksudnya mengelola dalam hal industri maupun prestasi gitu loh. Pun prestasi pun bisa dibantu sama pemerintah, tapi kalau industrinya pun nggak jalan dan dia nggak dikelola dengan baik, ya jadinya kayak sekarang gitu. Oke, kalau dilihat dari kata sifat tadi Ya. ada berani, tegas, apa? Nah, yang sekarang apa? Yang dibutuhkan yang seperti apa? Harus pintar sih. Pinter. Pinter sih. Oke, pinter dalam hal Pintar dalam hal dia tahu menginventarisir masalahnya seperti apa dan solusinya apa, itu dulu. Oke, dari Samara apa? Berani, pintar sudah pasti ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Diki ya. Kemampuan dan kompetensi memahami sepak bola juga jadi penting gitu. Karena banyak juga dari orang-orang yang sekarang ada itu memang nggak memahami sepak bola gitu. Mungkin kalau misalnya kita bicara pemahaman sepak bola, mungkin kayak Mas Diki, Mas Agung, Bung Toel sendiri punya pemahaman yang cukup mendalam tentang sepak bola itu sendiri. Tapi pintar aja menurut aku nggak cukup, menurut saya nggak cukup. Yang kita perlukan juga keberanian untuk menyelesaikan persoalannya. Karena kalau kita dengar berbagai macam persoalan sepak bola, persoalannya itu kan bukan hanya sekedar masalah yang berbelit-belit, tapi juga kemampuan kita melerai benang kusut yang misalnya sudah banyak diisi oleh mafia-mafia di bola itu sendiri gitu. Itu yang berani disebut nggak? Pak Erik nyali. Iya, kalau saya setuju dan Oke. Itu memang harus dilakukan gitu karena nggak mungkin sepak bola kita bisa selesai kalau misalnya nggak ada keberanian ngelawan mafia-mafia yang selama ini ada. Oke, ini soal mafia kita nggak akan ngomongin sekarang ya. Tapi mafia udah disebut 2 kali dari 2 orang yang saya tanya. Yang ketiga, kriteria apa? Jangan mafia lagi. Ya boleh sih, mafia lagi berarti itu menjadi sebuah masalah yang paling besar yang harus diselesaikan gitu. Dari Agung apa? Kalau dari saya sendiri, selain yang disebutkan semua, saya setuju banget. Tapi tambahan dari saya adalah yang kupingnya sensitif. Karena selama ini ketua umum PSSI itu kupingnya nggak sensitif. Supporter atau para pecinta sepak bola udah bersuara keras di sosial media ataupun melalui apa saja itu nggak didengerin gitu. Padahal poin-poinnya positif kok. Mungkin cara menyampaikannya beragam gitu ya kalau netizen gitu. Tapi poin-poin pentingnya tuh sebenarnya banyak tapi kok nggak didengerin. Itu yang bikin para pecinta sepak bola tuh gemes gitu. Oke, harus denger juga, kupingnya sensitif gitu ya. Mungkin dengar, mungkin tapi mau nyelesainya aduh kok nggak berani ya, bisa juga kayak gitu gitu ya. Entahlah. Nah, dari Bung Toel, dari semua ini apa yang dibutuhkan untuk ketum PSSI berikutnya? Jadi tadi yang disebutkan semuanya sih ya benar lah. Cuma menurut saya dengan segala perjalanan PSSI, ada 3 poin yang harus dimiliki oleh seorang ketua umum di saat ini. Leadership, lalu taat aturan, dan berani. Paham bola ya penting, tapi kalau boleh saya cerita, Pak Cardono itu mantan ketua umum PSSI nggak ngerti bola. Tapi gelar juara terakhir itu zaman Pak Cardono. 91 SEA Games, 86 semifinal Asian Games. Jadi prestasinya bagus. Jadi zaman itu udah ada mafia belum? Ya pasti ada lah. Persoalannya mafia itu bermain di luar apa bermain di dalam, kan begitu. Karena yang namanya penyakit bola yang ganggu-ganggu itu pasti ada terus. Seperti penyakit lah. Jadi paham bola oke penting, tapi kadang nggak paham banget tenis pun nggak apa-apa, asal leadershipnya kuat. Bisa jaga organisasi, taat aturan, berani. Nah kalau berani tadi isunya ya sama kan. Berani bersihkan dari tangan-tangan kotor gitu kan. Sikat mafia sepak bola, memang itu concern yang kelihatan menjadi concern semua kontestan. Berarti ada masalah di organisasi. Sama seperti ikan busuknya dari kepala, maka kalau kita mau tanya pembenahan organisasi kita, pembenahan organisasi PSSI mulainya dari mana? Kalau saya arahkan dari organisasi dulu. Organisasi yang diisi orang-orang yang lebih sehat. Satu, jangan terfokus pada sosok ketua umum aja. Karena sepak bola itu kan kolektif kolegial. Kepemimpinannya kolektif kolegial, exco. Jadi jangan cuma lokomotif aja, tapi gerbongnya kropos, gerbongnya busuk, nanti juga reot sendiri tuh lokomotifnya. Bahwa kepala sangat penting juga iya dong. Kepala penting, tapi kalau kita lihat misalnya setelah era Nurdin Halid, nggak ada loh ketua umum yang bisa selesai satu periode secara tuntas, satu masa jabatan tuntas. Tengah jalan ya. Begini, jangan sampai PSSI ini jadi kuburan buat siapapun yang sebelumnya punya reputasi, punya karir, punya nama baik,
begitu masuk PSSI seolah-olah jadi apa ya, tempat yang menyeramkan buat mereka gitu. Oke. Ini menarik ya, menarik Ya, karena ya. gini, kita ada 5 nama, Bung Toel, Mas Diki, Samara dan Mas Agung. Ini ada 5 nama: Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Doni Setiabudi, Fahri Jemi, Francis dan Arif Putra Wicaksono. Itu semuanya memang selalu bersentuhan dengan sepak bola ya, hampir selalu bersentuhan dengan sepak bola. Tapi sekarang yang dijago-jagokan, yang sering disebut-sebut oleh media adalah 2 nama itu. Ada, coba kamu udah manggut-manggut. Siapa dan siapa sebagai insan sepak bola? Pak Lanyala sama Pak Erick Thohir. Nah itu yang sering disebut-sebut oleh insan sepak bola. Menurutmu kenapa? Aduh. Oke, jadi menurut pengamatan para insan sepak bola aja nih ya. Yang pertama popularitas tentunya. 2 nama ini tingkat popularitasnya lumayan tinggi gitu. Oke. Track recordnya saya nggak bilang positif negatif, tapi sudah pernah terjun ke dunia sepak bola, yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri gitu. Jadi nama yang popularitasnya tinggi lah gitu intinya. 2 nama ini. Kalau yang lainnya kan mungkin memang terjun di dunia sepak bola, tapi tingkat popularitasnya tidak setinggi yang 2 ini. Oke. Nah nanti di sini saya pengen tahu nih, kalau Samara kan jelas nih ya, memang co-chair beda itu dibentuk khusus untuk, boleh dijelasin dikit nggak? Ya sebenarnya kita mau ngebentuk beda karena memang kita pengen banyak jembatan aspirasi. Kita membentuk organisasinya memang secara general. Nah, salah satu isu yang urgent menurut kita karena ada pargelaran PSSI ini, KLB PSSI di 16 Februari, kita menganggap kita harus mengambil posisi gitu, dan posisinya kita menganggap ya kalau dari 2 calon dan dari 5 calon ini yang paling baik dari semua adalah Pak Erick. Oke. Jadi beda memang sengaja dibentuk untuk mendukung Pak Erick? Enggak spesifik hanya untuk mendukung Pak Erick, kita memang membentuk untuk wadah aspirasi, tapi memang salah satu isu yang memang kita dukung saat ini itu. Oke, pengen tahu dulu dari Mas Diki, dari 5 ini ya, atau dari 2 ada yang disebut sama Agung, dari 2 itu Mas Diki condong kemana? Wah, dua-duanya bagus. Wah. Nggak boleh, saya nggak boleh ngomong. Jangan ngomong. Oh, jangan ngomong. Nanti karena banyak mempengaruhi banyak orang nanti. Oke. Jadi dua-duanya bagus, dua-duanya memang ya cukup berpengalaman di sepak bola. Ya kita tinggal nanti voters bagaimana lah. Oke. Maunya Tapi gimana gitu. hati udah punya kan? Kalau hati sudah ada. Mau dikeluarkan isi hatinya? Oke, kita jeda dulu ya. Masih di sudut pandang ini kita membahas calon ketua umum PSSI. Sesaat lagi kami kembali. Bows 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Oke, kembali di sudut pandang, menanti asa baru sepak bola Indonesia. Tadi Bung Toel bilang menanti terus ya. Kapan kita dapatnya nih? Oke, tadi sudah diuraikan apa saja kriteria yang dibutuhkan oleh seorang ketua umum PSSI. Saya pengen tahu dulu dari Samara dulu nih ya. Tadi kan Samara udah jelas posisinya sudah di situ gitu. Nah, yang membuat butuh nyali gitu. Apa sih kenapa butuh nyali untuk memperbaiki PSSI? Jadi gini Mbak, saya mau cerita dari pengalaman saya juga. Kalau kita mengingat satu peristiwa yang mungkin masih ada di dalam benaknya banyak para insan sepak bola atau fans sepak bola, itu biasanya jarang yang bisa melupakan Bukit Jalil pada tahun 2010. Oke. Dan itu buat saya yang ketika itu masih anak SMP itu kejadian traumatis. Kenapa? Karena waktu itu sebagai anak yang pertama kali gitu, sebagai warga Indonesia dan fans bola pertama kali nonton timnas, saya ingat banget kita tuh performanya cukup baik, bahkan bagus banget. Di grup itu menang 5-1 lawan Malaysia di AFF. Dan pada saat masuk ke final, tiba-tiba di babak kedua ada 3 gol yang mengagetkan dan orang tuh banyak yang gak percaya apa yang terjadi sama timnas Indonesia, kok tiba-tiba kita bisa kebobolan segitu banyak. Dan tentunya setelah kejadian itu banyak sekali rumor bahwa ada upaya-upaya dan dugaan-dugaan pengaturan skor. Rumor itu terus beredar dan saya kira mungkin kalau di kalangan fans sepak bola semua tahu lah soal itu. Nah, kejadian situ aja itu membuat kita bertanya, apa betul sih sebenarnya Indonesia itu nggak bisa juara karena timnas kita itu nggak jago? Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa improve. Tapi masa AFF aja kita nggak bisa dapat trofi? Terakhir tahun berapa? 90-an, 92 kalau nggak salah. Juara 2 terus ya? Iya, kita nggak pernah menang. Dan kalau saya tuh percaya bahwa masalahnya tuh bukan kita nggak bisa main, masalahnya itu ada di persoalan manajemen yang buruk, persoalan bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memang keseriusannya bukan membuat kita itu menjadi negara yang menang, tapi memang membuat kita gini-gini aja untuk kepentingan-kepentingan bisnis dan kepentingan-kepentingan finansial tertentu. Makanya itu butuh keberanian. Saya mau cross check dulu nih soal kepentingan-kepentingan bisnis dan lain-lain. Merasa seperti itu nggak Mas Diki?
Ya kepentingan pasti ada ya. Kepentingan pasti ada ya. Maksudnya mau bisnis maupun yang lain tuh pasti ada. Cuma kan balik lagi bahwa sepak bola tuh ketika sudah jadi industri, ya maka ada resiko-resiko yang harus kita hadapi. Tapi balik lagi kalau aku nih sebagai supporter, kalau aku mikirnya kayak gitu, misalkan mikir nih Persija main, wah nanti Persija dikerjain gak ya, Persija nih misalkan lihat, oh pasar taruhan kayak gini-gini, wah nanti kayaknya Persija kalah. Itu jadi nggak niat nonton bola sebetulnya. Jadi kan yang pertama aku lakuin selalu kita hilangkan dulu bahwa oke lah sepak bola adalah 11 lawan 11 di lapangan bola, itu yang kita lihat dulu gitu loh. Nah, terlepas nanti ada seperti apa kejadiannya di lapangan, itu biar nanti kan memang kalau memang salah segala macam dihukum segala macam, ya kita tinggal tinggal sudut pandangku sih ngeliatnya seperti apa. Sejauh ini sih ya kita masih menikmati sepak bola, masih nonton sepak bola, masih datang ke stadion, masih beli tiket, ya berarti memang kita menikmati sepak bola itu. Soal masa sih di AFF aja kita nggak bisa menang? Kayaknya memang iya deh. Memang segitu ya. Kayaknya emang segitu deh. Segitu tuh maksudnya cuman bisa segitu doang. Ya. Kemampuan bermain bolanya atau? Iya memang. Karena memang dari secara keseluruhan gini, yang saya butuhin di sepak bola Indonesia hanya Persija punya rumah yang bagus. Rumah itu apa? Rumah yang sustainable biar Persija tuh bisa berkompetisi dengan baik, pembinaannya jalan, outputnya ada gitu. Kalau Persija misalnya juara terus main di AFC segala Liga Champions Asia. Nah, semuanya kan jalan tuh Teh gitu. Ketika semuanya jalan berarti kan memang rodanya tuh bergerak dengan bagus. Rumahnya bagus, PSSI-nya bagus, kompetisinya bagus. Nah, kan kalau memang ini nggak jalan, nggak ada prestasi, kan berarti yang kita lihat memang rumahnya tuh gimana, itu sih sebetulnya. Bung Toel, jadi masalahnya apa sih sebenarnya? Kitanya yang nggak bisa main bola, atau memang ada kepentingan-kepentingan yang tadi dibilang sama Samara? Enggak dong, kalau kita nggak bisa main bola kita bisa main bola. Cuma untuk produk yang quality butuh kestabilan. Dan berapa tahun kita nggak stabil? Berapa tahun kalau di jumlah? Organisasi yang namanya PSSI turbulensi. Contoh setelah era Nurdin Halid 2010 itu yang tadi AFF itu kan ada dualisme. Lalu baru kelar 2013 unifikasi. 2015 dibekukan. Sanksi FIFA turun. 2016 baru jalan lagi. Lalu itu pun nggak selesai tuh Edi Ramayadi kan. Bahkan seorang Pangkostrat yang segalak itu pun nggak kelar sampai kurang ujung. nyali apa coba? Kurang nyali apa coba, betul. Di Bali dia pulang dari Bali, meninggalkan Bali menurut saya sih dengan ya itu tadi ya, ditinggalkan oleh para voternya, oleh para exco-nya juga. Lalu 2019 masuk Iwan Bule kan? Iya. Jadi bagaimana dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand kalau kita bicara AFF? Mereka dalam kondisi yang relatif stabil. Jadi produk mereka akan lebih stabil. AFF kemarin menunjukkan bahwa memang betul bahwa di level kita masih bahkan di AFF menurut saya satu strip di bawah Thailand dan Vietnam. Tapi satu strip terus tuh. Iya, contohnya di satu strip aja terus ya dengan gangguan. Coba makanya gangguan itu jangan stabil. Karena sebetulnya beberapa negara ASEAN, AFF selalu takjub bahwa kita selalu melahirkan banyak bakat. Iya. Tapi mereka juga selalu bingung. Yuk di panggung besar selalu drop dia bilang. Contoh kemarin semifinal pertama GBK menurut saya sih oke tuh. Iya. Bisa dapat main kayak gitu. Tapi kan nggak konsisten. Di leg kedua hilang tuh. Kemampuan yang levelnya segitu hilang. Jadi seperti yang Diki bilang tadi, memang masih di level AFF. Emang segitu gitu? Itu pun masih ada gap sedikit ya di bawah Vietnam dan Thailand. Ini kan kalau ngomong nih, pelatih udah ganti sampai entah berapa kali. Udah impor pelatih yang wow, semua gitu. Pemain-pemain juga udah ada yang naturalisasi, ada yang dari luar dan kurang apa lagi gitu loh. Pelatih grade A sih Sinteyong. Sekarang pemain sumbernya dari mana? Kompetisi kan, dari klub. Kompetisinya gimana? Kan begitu banyak rumor kompetisinya, begitu banyak dugaan, begitu banyak ketidakpercayaan akan isu match fixing, pengaturan skor, wasit nakal, keputusan ngaco dan sembarangan. Lalu juga supporter mungkin yang masih marah-marah gitu kan. Jadi sepak bola kita masih belum cukup nyaman. Masih belum cukup yang aman di setiap aspek gitu loh. Butuh berapa tahun lagi? Karena kita kalau perjalanan sepak bola kan kayak udah panjang banget gitu. Kan nggak ada rumus matematikanya. Nggak ada rumus matematikanya. Mau denger dulu dari insan sepak bola. Gemes nggak sih lu? Udah dari tahun 90-an sebenarnya gemesnya sih. Gitu. Iya, Kan mulai nonton timnas tuh dari tahun 90-an akhir lah. Tadi yang dibilang Samara itu juga kan?
Iya betul. 2010 itu peluang kita juara sebenarnya gede banget sih. Cuma kan memang ada cerita di balik layar, maksudnya isu di balik layar yang ngebuat kita tuh gemesnya udah berkali-kali lipat banget. Itu nggak bisa dilupain sampai sekarang sih. Sampai sekarang nggak bisa. Menurutmu Indonesia tuh bisa nggak sih di AFF aja juara gitu? Kalau tadi kata Samar, masa sih di AFF aja nggak bisa gitu? Oke, ini kalau boleh saya ke tetangga sebentar ya, Iya. ke basket. Basket itu kemarin baru aja cetak sejarah untuk pertama kalinya dapat medali emas SEA Games. Itu bisa. Oke. Tapi memang di bola perjalanannya nggak kayak basket. Kayak basket itu saya kan juga pemerhati basket juga. Maksudnya dalam artian tuh liganya sudah mulai bagus, kualitas wasit mulai bagus, pemain-pemainnya mentalnya juga bagus. Sehingga pada saat kemarin basket dapat medali emas, salah satu apresiasi adalah mental bertandingnya. Itu kan buah dari liga yang bagus, dari pelatih yang bagus, kualitas wasit yang bagus. Itu yang belum dapat di sepak bola. Bakal dapat nggak kita? Kalau ngelihat sekarang nih masih kayak gini-gini aja gitu. Tadi diuraikan tuh historinya 2016, 17, 18. Iya. Bakal dapat, cuma memang nggak tahu kapan. Oke. Bakal dapat kapan tuh Mas Diki? Kira-kira? Panjang, enggak, karena sebenarnya gini, Panjangnya jangan terlalu panjang yang dong paling ya. seru itu adalah kita ngebahasnya adalah ini kan kayak telur sama ayam ya. Mana dulu yang mau diberesin? Pengurusnya sebenarnya? dulu kah atau apa ya dulu? Atau programnya dulu, nanti pengurus yang ngikutin SDM yang ngikutin sistem yang dibuat. Nah, ini yang sampai saat ini nih, ini yang belum saya temukan dari para calon ketua umum PSSI ini. Nggak ada satupun? Bukan nggak ada satupun, nggak ada yang pernah ngomongin program. Oke. Nggak ada yang, apalagi ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan safety and security supporter. Kita sama-sama tahu bulan Oktober kemarin ada kejadian gak enak buat kita, tapi karena gini tadi Bung Toel bilang bahwa sepak bola kita ini masih banyak masalah, kendala, apalagi misalkan nanti pertandingan liga nanti ada pemilu, kita harus berhenti sepak bolanya, artinya pembinaan juga berhenti, nggak boleh ada segala macam. Nah, ini yang nggak ada di negara lain teh. Jadi ya ini dulu nih, ini kalau ini bisa diberesin, pondasi ini diberesin bahwa sepak bola ya berbeda dengan hal-hal lain, kayak kedutaan aja, sepak bola punya aturan sendiri, negara punya aturan sendiri, negara nggak bisa masuk ke kedutaan itu kan, masalah hukum ya. Sebenarnya sih sama. Nah, ini yang belum aku lihat bagaimana para calon ini juga memberikan harapan kepada kami supporter sepak bola khususnya bahwa ini bola kita mau dibawa kemana sih sebetulnya. Itu loh, bahwa kan selalu ngomong internal ngerapin tapi future-nya itu apa? Nah, itu yang belum kita lihat. Justru ketika kita ngomong internal, itu masyarakat luar nggak tahu ngapain sih di internal itu sebenarnya, ya kan? Pak Erik udah punya belum program yang jelas? Saya kira sih cukup ya. Kalau dari beberapa obrolan dan beberapa program beliau, kalau ditanya apa sih yang Pak Erik ingin lakukan, yang jelas konsistensi dan stabilitas liga ya. Kayak sekarang kan misalnya kondisinya satu, nggak ada kepastian untuk pemain dan tidak ada kepastian untuk orang yang sudah berinvestasi dengan berhenti Liga 2 dan Liga 3. Nggak ada promosi, nggak ada degradasi, nggak ada merit system yang jelas gitu. Salah satu yang saya yakin dan percaya Pak Erik akan lakukan kalau beliau terpilih adalah mengembalikan liga-liga ini untuk berjalan. Dan bukan hanya untuk berjalan ya, stabilitasnya di masa depan juga penting gitu. Karena ini memberikan ketidakpastian kepada semua pihak gitu kan, kepada pemain. Karena gini, kalau kita bandingin sama misalnya liga-liga di Eropa ya Mbak, pemain itu selalu harus maintain fitness level mereka kan. Karena kalau fitness levelnya nggak jelas, nggak ada performance yang bagus, diberhentiin, akhirnya apa? Fitness levelnya harus kembali lagi ke poin 0 gitu, harus latihan lagi segala macam gitu. Nah, makanya liga itu harus stabil gitu, supaya ya pemain-pemain kita juga bisa perform gitu. Jadi jangan diharapkan mereka pada saat timnas bisa bertanding ketika liganya sendiri nggak stabil gitu. Tadi mau ngomong apa, Diki? Ya sebenarnya sih bukan cuma liga doang yang saya harapin juga, bahwa pembinaan itu juga penting. Maksudnya kan ada Piala Suratin, ada EPA. Nah, gimana pun juga itu harus tetap jalan karena 5 atau 7 tahun lagi mereka akan ngisi pemain-pemain yang ada di klub Liga 1, Liga 2 itu sih sebetulnya. Dan itu yang belum ada diobrolin. Nih mau kayak gimana nih master plan-nya, blueprint-nya bola nih kalau sama ketua umum A, B, C ini mau dikemanain. Nah, ini yang belum ada. Butuh nggak sih ketua umum ini 5-5-nya kasih lihat ke masyarakat, ini loh program gue gitu? Perlu sih kayaknya. Perlu ya? Perlu Bung Toel? Perlu, cuma dengan Tapi kan nggak ngaruh juga, yang milih kan voter. Orang dalam semua. Iya betul, yang milih voter kan. Untuk satu periode 2023 sampai 2007 dengan kondisi sepak bola sekarang, maka sebetulnya yang realistis aja lah calon ketum ini. Jadi misalnya jangan lolos Piala Dunia itu udah omong kosong. Itu nggak realistis. Ya. Lolos AFF SEA Games masih oke lah. Juara AFF, juara SEA Games oke. Hanya tinggal bagaimana tahapannya aja menuju sana kan begitu. Itu masih masuk akal. Tapi poin kuncinya saya lihat dari pernyataan-pernyataan kedua, bukan kedua saya bilang kedua ya. Kedua ya.
Jadi tanpa merendahkan yang Nih ketiganya. yang tiga lagi gimana nih? Iya, bukan bermaksud Oke. merendahkan yang ketiganya. Ini memang akan duelnya. Head to head-nya 2. Oke. Erick Thohir dengan Lanyala gitu lah. Oke. Jadi buat saya bukan merendahkan yang tiganya tuh. Iya, iya, Arief, iya. Doni. Mau nggak mau memang yang lebih populer di media yang dua itu gitu kan? Ya bukan dari popularitasnya tapi kapasitas lah. Oke. Kapasitas untuk membenahi PSSI kan begitu. PSSI ini memang besar lah, nggak sama dengan cabur lain gitu kan. Dengan periode 4 tahun maka memang harus realistis aja. Oke. Misalnya organisasi, kedua kompetisi. Contoh kalau organisasi adalah itu tadi bersihin dari tangan kotor, bersihin dari mafia. Tapi Yeah. juga harus konkret. Yang mana, siapa? Karena orang bola paham tuh. Siapa yang tangan kotornya, siapa yang ini orang bola paham. Nih ngomong tangan kotor, aku tahan di situ dulu ya. Ini empat-empatnya manggut-manggut soalnya. Ketika ngomong mafia, tangan kotor dan lain-lain. Saat lagi kami kembali. Bow 1058 menghadirkan Intimates Talk, Sudut Pandang. Kembali lagi di Sudut Pandang menanti asa baru sepak bola Indonesia. Tadi sempat saya potong pada saat Bung Toel mengatakan soal tangan kotor, mafia bola gitu. Emang ada ya? Masyarakat itu sering bilang mafia, mafia, mafia. Tapi nggak bisa tuh ngebuktiin yang mafia yang mana. Terus kalau mafia bisa diapain gitu? Jadi kan gini, waktu pendaftaran Erick Thohir bilang bersihkan sepak bola dari tangan-tangan kotor. Iya, itu Kalau- tuh nunjuk siapa sih Iya, sebenarnya kalau gitu. Lanyala kan sikat mafia. Iya. Jadi sebetulnya clear, mereka paham. Artinya atau keduanya paham situasi organisasi PSSI. Nah sekarang saya mencoba memberikan pemahaman lah ya. Jadi begini, sepak bola itu kan ada yang namanya isu match fixing, pengaturan skor. Isu besarnya adalah integritas sepak bola, football integrity. Nah sepak bola kalau udah ketahuan pertandingan belum tapi ketahuan besok lusa siapa yang menang atau kejuaraan kompetisi liga udah tahu siapa juaranya, di situ sebetulnya sepak bola mati. Iya. Maka integritas itu harus dijaga. Siapa yang harus menjaga? Ya rumah sepak bola yang namanya federasi. Kalau di Indonesia PSSI. Berarti yang jaga siapa? Exco-nya. Oke. Exco ini harus jaga sepak bola kita dari segala hal-hal yang bisa mengganggu, Terus menghambat selama ini exco yang ada ngapain dong? Nah problemnya kalau penyakit itu masuk, misalnya terkait pengaturan sepak bola, yang ngatur perangkat pertandingan, yang ngatur wasit semua itu merambat ke dalam elit sepak bola. Nah ini yang bahaya. Maka ini tangan kotor ini yang harus dibereskan. Tangan kotor itu ada di dalam exco nggak? Ada, Ada. Berapa banyak semuanya? enggak semuanya. Berarti ada tangan bersih juga di situ. Ada tangan bersih, malaikat Tangan bersih sama tapi setan nggak bisa bercampur di situ. ngapa-ngapain. Iya karena soal senioritas, soal kepengaruhan yang terjadi di dalam gitu loh. Oke. Atau ada kepentingan masing-masing yang nggak saling atau saling apa ya, tahu sama tahu tapi ya sudah saling nggak senggol Nah gitu loh. itu tahu Untuk begini contoh, promosi degradasi itu adalah hal yang bisa dimainkan gitu loh. Dalam konteks untuk kepentingan kelompok, kepentingan orang. Dan itu nanti prakteknya itu nggak ada bisa terjadi di diapa-apain? lapangan. Ya bisa dong. Harusnya bisa karena PSSI kan punya penegakan hukum. Namanya komite disiplin, namanya komite etik. Itu yang harus bergerak. selama ini komite-komite itu bergerak apa enggak? Lah pertanyaannya berarti kan enggak maksimal. Padahal kan itu yang harus ditegakkan. Ada integritas sepak bola yang harus ditegakkan. Maka itulah yang harus dibereskan gitu loh. Itu tugas siapa ngeberesin komite-komite Bukan exco komite. yang tadi? Komite penegakan hukum ya mandul aja. Kalau itu sih nggak berani menembus ke level yang lebih tinggi kalau melihat sesuatu yang nggak benar gitu loh. Padahal harusnya dia Karena kalau secara Powerful aturan ya? komite yudisial PSSI ada disiplin, ada banding, ada etik. Aha. Itu independen komite karena dia dipilih oleh Kongres. Oke. Kan tertinggi forumnya Kongres, Iya. baru Exco kan. Aha. Baru di sini ada komite independen yang dipilih oleh Kongres juga. Yang konteksnya penegakan hukum itu. Oke. Badan yudisialnya lah. Nah, tapi kan nggak pernah berani juga. Harusnya itu yang bergerak, Oke. memberikan sanksi larangan terlibat aktif di sepak bola kalau terbukti. Nggak berani itu karena apa sih? Mungkin istilah itu tadi ya. Kalau dulu beberapa tahun lalu tali rapia, tali sepatu katanya. Apa tuh?
Hah? Apa tuh? Sesama mafia kudu bersatu. Tapi ini teh, maksudnya gini, kan kita sama-sama anggaplah kita semua tahu dan merasa bahwa sepak bola Indonesia tuh banyak mafianya pas segala macam. Kita tahu itu lah. udah rahasia ya, umum. rahasia umum lah katanya gitu loh. Walaupun memang nggak bisa dibuktiin. Iya. Tapi kenapa masih banyak ada orang yang mau masuk ke sepak bola kita ya sebenarnya? Itu sih, pertanyaan lain itu pertanyaan sih. Enggak maksudnya gini, artinya ya oke, tahu nih berantakan segala macam. Iya. Terus kenapa sih memang dengan sepak bola kita sampai kok orang akhirnya berebutan terus gitu loh. Oke. Itu Yang bingung loh, mau justru. jawab siapa nih di antara berempat? Samara dulu. Oke, siap. Ini nggak dapat gaji kan ya? Enggak tahu, aku nggak tahu. Siapa tuh? Ketua PSSI itu dapat gaji nggak? Enggak. Exco enggak bergaji. Nggak bergaji Yang kan? bergaji itu sekjen karena dia posisi profesional. Ini nyambung pertanyaannya Diki nih. Pertanyaan Diki yang mana? Iya, itu Ya, kenapa masih ada orang yang mau gitu? Sih. Ngerebutin Sama bola. posisi itu. Posisi bola sih. Dijawab dulu sama Samara deh. Oke. Sebenarnya sederhana kalau kenapa banyak orang yang merebutkan, setiap orang punya motif yang beda-beda. Ada yang motifnya duduk di sana karena memang banyak kepentingan-kepentingan di dalam situ. Kita tahu bahwa PSSI bisa mengalihkan hak siar. Kita tahu bahwa mereka punya kepentingan bisa memberhentikan atau menjalankan sebuah liga gitu. Nah itu semua pentingan dan bahkan kepentingan-kepentingan seperti misalnya ya isu-isunya gitu kan, permainan-permainan, skor dan lain sebagainya. Pak Erik kepentingannya yang mana? Kalau menurut saya Pak Erik nggak termasuk dari bagian itu, karena memang beliau tidak pernah di dalam PSSI dan beliau tidak berada dalam kepengurusan itu sebelumnya gitu. Sebenarnya kalau Pak Erik ya, dalam pandangan saya gini, Pak Erik tuh nggak harus jadi ketua umum PSSI, karena Pak Erik sekarang sudah dalam pemerintahan, beliau sudah sukses. Beliau udah pernah jadi presiden Inter Milan, udah pernah jadi presiden di DC United, udah pernah punya bisnis di DC United, di Oxford United juga punya. Beliau udah kaya kalau mau jujur gitu kan, pengusaha sukses. Jadi kalau beliau pergi ke PSSI itu sebenarnya perlu nggak sih? Nggak perlu gitu. Tapi dari obrolan yang saya dapatkan sama beliau di kira-kira bulan Desember lalu, gitu kan, beliau kan masih nimbang-nimbang. Tapi memang beliau punya keresahan. Sama seperti ketika beliau jadi ketua Asian Games untuk membuat bangga Indonesia, saya percaya juga beliau tuh ke PSSI karena merasa bahwa setelah Kanjuruhan ini kita memang benar-benar dalam titik terendah. Harus ada orang-orang yang memang mau ngebenerin sebuah industri dan sebuah federasi yang dianggap oleh banyak orang itu udah hopeless lah, udah bikin banyak orang patah hati. Oke, ini kan tahun menuju ke Pilpres juga nih, tahun politik juga. Ada urusannya sama politik nggak sih? Entahlah untuk itu popularity atau supaya lebih gimana lagi, Pak Erik kan tahu sendiri kan, kalau bola itu penggemarnya kayak udah yang jutaan orang gitu kan. Apa menuju ke sana juga? Yang pertama, kalau mau menaikkan popularitas nggak perlu juga ke PSSI. Di BUMN juga bisa menaikkan popularitas. Yang kedua, sebenarnya pertanyaannya gini, kenapa kalau ada orang-orang yang memang kompeten, punya latar belakang yang bagus di bidang olahraga dan memang punya prestasi gitu ya di bidang olahraga, dan bahkan kalau menurut saya melihat Pak Erik punya prestasi juga di BUMN gitu. Memang kalau kita lihat data-datanya beliau untung kok di BUMN gitu. BUMN yang tadinya untung cuma 13 triliun sekarang jadi berapa ratus triliun. Nah, kenapa kalau ada orang-orang yang berprestasi, orang yang berani, orang yang mau turun, kita selalu mencurigai ini untuk kepentingan A, B, C, D, E. Tapi ketika ada orang-orang yang buruk turun gunung, kita nggak pernah mencurigai. Pertanyaannya apakah kita emang mau sebuah federasi itu dipimpin oleh orang-orang yang buruk, sehingga kita harus selalu mencurigai orang yang bagus. Nah ini kan mau nggak mau masyarakat ngelihat ke sana gitu. Bung Toel ada komentar apa? Mau tanya, kebetulan ada Samara kan. Pak Erik kan kemungkinan akan mencalonkan lah ya dalam kontestasi menuju 2024. Sudah digadang-gadang sih. Ya, mau cawapres atau apapun gitu loh. Kalau seandainya kita bicara, katakanlah ketua umum PSSI, lalu di periode akhir tahun ini mendaftar itu, bukankah harus melepas posisi ketua umum PSSI-nya? Yang pertama, yang kita tahu Pak Erik itu bakal maju atau enggak kan masih spekulasi kan. Jadi nggak ada sesuatu yang pasti apakah beliau akan maju atau enggak. Nah sesuatu yang kita nggak tahu nggak bisa kita jawab, Bung Toel. Oh gitu ya? Enggak, karena ini kan perlu sebuah perencanaan yang matang supaya voter juga dapat gambaran dalam memilih calon ketua umum yang tepat. Karena jangan sampai ada jeda di tengah atau baru tidak sebentar ada ditinggal gitu loh. Karena statuta penting kan banget pasti, ya ini Bung Toel. Betul. Karena kan kalau menteri sih mungkin keputusan MK boleh ya, tidak harus mundur posisi menteri. Tetapi kalau dalam konteks PSSI sepak bola kan ada statuta sendiri.
Oke. Jadi begitu masuk ke area situ kan pasti harus mundur. Nah, apakah ini memang juga bagian dari sengaja makanya Menpora jadi calon waketum gitu? Enggak, aku pikir enggak. Saya pikir sebenarnya Pak Erik memang maju karena mau membenahi sepak bola Indonesia aja, dan itu saya benar-benar percaya. Kenapa saya benar-benar percaya gini, sederhana Bung Toel. Karena memang Pak Erik itu passionate sekali soal bola. Dan beliau sudah banyak sekali membantu sepak bola kita gitu. Jadi saya percaya memang beliau mau turun mau membenahi ini gitu. Jadi memang nggak perlu turun kok, tapi beliau mau turun membenahi ini. Dan gini, kita tuh jangan sering mencampur adukan bola dan politik gitu. Yang memang fokusnya ke bola dan sekarang memang yang ada urusannya bola, ya kita fokusin aja ke situ. Jangan kita curiga-curiga dulu gitu, Bu. Karena mau nggak mau kalau saya ke Bandung, cawapresnya udah lebih duluan ketimbang ketum PSSI kan. Lah, itu kan aspirasi rakyat, suara survei emang tinggi, tapi itu bukan berarti beliau akan ke situ. Kita nggak tahu. Lagi-lagi nggak tahu kan, saya bukan Erick Thohir, saya sama Rama nih. Oke, karena kalau saya ke Jawa Barat nih Bung Toel ya, ke Bandung, itu namanya baliho Pak Erik itu gede-gede banget. Ya, di jalan-jalan protokol utama. Jadi Awal kayak tahun saya di Pangkal Pinang pun banyak nah itu. baliho-balihonya. Jadi mau nggak mau sebelum mendaftar sebagai caketum PSSI, ini udah rame betul. dulu gitu baliho Pak Erik. Jadi pertanyaan ini kan ini wajar. berandai-andai supaya voter punya gambaran gitu loh. Benar. Apa nanti sebetulnya nanti itu caketumnya ketua umum nanti memang sengaja diberikan buat wakil ketua umum Menpora gitu kan. Saya sih nggak denger tuh rumor-rumor itu. Ini kan soal Bato dari mekanisme Bung Toel aturan lah. doang nih kayaknya. Bato dari Bung Bung Toel Toel doang nih. informasinya lebih Lebih dalam dari tahu saya kayaknya. kayaknya. Jadi mekanisme statuta begitu. Jadi Oke. begitu mendaftarkan sebagai katakanlah wapres gitu kan, dia harus otomatis mundur Oke. dari jabatan PSSI. Kita karena dengarkan. harus independen dan tidak berkeberpihakan kepada politik. Betul. Dan pasti ada banyak sekali yang merasa patah hati juga ketika sudah dapat ditinggal Iya, gitu. makanya. Lagi Itu penting buat sayang-sayangnya, voter, lagi sayang-sayangnya ditinggal itu Iya. gimana gitu kan ya? Saya mewakili pertanyaan voter aja. lah. Nih kalau mewakili suara insan sepak bola gimana nih? Kalau ada quote dari teman-teman kolektor jersey timnas Indonesia yang berbunyi mencintai sepak bola Indonesia adalah patah hati yang disengaja. Jadi melihat timnas gagal AFF patah hati. Patah hati. Melihat kepengurusan baru setengah jalan kita patah hati, Patah gitu hati. kan. Jadi sebenarnya udah terbiasa patah hati tapi nggak pengen lagi sebetulnya. Jadi harapan Tapi masih terus aja gitu ya? Iya, sebetulnya harapannya sih yang apa ya? Kalau udah jadi ketum tolong dilanjutin sampai tuntas lah gitu aja sih. Oh, Udah oke gitu oke. aja. Nah ini kita nggak ngomong cuma satu caketum saja ya, masih ada 4 lagi yang lain. Ya, kalau Pak Lanyala kan DPD juga gitu, terus gimana? Ya itu dia tadi, dalam artian tuh sebetulnya insan sepak bola sih sebenarnya pusing ya kalau dibawa ke ranah politik gitu. Mau nggak mau karena itu posisi-posisi Iya, politis. Iya benar, makanya kami membatasi pemikiran kami bahwa udah deh yang penting sepak bolanya dulunya aja. Please siapapun yang kepilih tolong dituntasin gitu. Jangan yang kayak udah gitu. Patah hati lagi sakit, capek. Tapi gitu. masih aja ya. Masih. Mas Diki, empat lagi gimana kita dari tadi ngomongin Pak Sebenarnya Erik sih, iya. terus. Sebenarnya sih kalau tadi masalah politik karena sebenarnya sepak bola memang tetap butuh politik ya. Karena gini, ini karena kondisi Indonesia yang pertama, tidak ada klub yang punya stadion sendiri. Oke. Itu stadion punya pemerintah. Italia Artinya- juga nggak punya. Italia juga ya? Nggak punya. Italia Italia sewa. sewa Kecuali semua. Juventus punya sendiri. Oke. Di Indonesia itu nggak ada klub yang punya stadion sendiri teh. Berarti kan mereka sewa. Iya. Ketika mereka sewa, mereka harus kerjasama dengan pemerintah setempat. Karena stadion itu punyanya pemerintah tuh, punyanya kabupaten, provinsi segala macam. Berkaitan juga dengan izin keamanan, lalu fasilitas lain, supportingnya. Karena klub bola disuruh beli tanah buat bikin training camp segala macam berat lah. Kecuali yang udah IPO ya gitu, kecuali yang mempunyai modal besar gitu. Ya kalau klub bola yang lain kan berat. Nah mereka harus kerjasama dengan stakeholder baik itu pemerintah yang punya aset itu gitu loh. Nah ini sebenarnya yang harus dikawinkan antara sepak bola dengan politik. Cukup sampai di situ aja bahwa oke, ini demi masyarakat, membahagiakan masyarakat. Misalkan masyarakat Jakarta butuh tim sepak bola yang bagus. Untuk membuat tim yang bagus butuh fasilitas yang bagus. Oke, pemerintah punya apa bisa dipakai ini, stadionnya ini, training camp ini segala macam. Kita kerjasama. Yang penting kalau Persijanya bagus, masyarakat senang, pemerintah juga senang. Kan itu aja sebetulnya. Cukup sampai di situ saja Cukup sampai kawinnya. situ, ya. Yang sekarang kawinnya udah kejauhan gitu. Ya aku nggak tahu juga kan belum kawin juga nanti. Nah, tinggal nanti yang harus seperti itulah. Kebayangku tuh harus seperti itu. Diki keberatan jabatan. Jadi Tendi bilang kejauhan dia. Dia ketua umum Jakmania. Iya, gimana Samara? Enggak, saya baru kepikiran, baru ingat sesuatu, tiba-tiba baru ingat bahwa kalau misalnya kita bicara pemilu 2024 dan kaitan dengan PSSI, sebenarnya hanya ada satu kandidat yang secara terang-terangan mengatakan bahwa ingin nyapres di tahun 2024. Itu Pak Lanyala. Oke, nyerangnya udah kesana, cuman nggak ada yang bisa jawab nih. Kita jeda dulu lah, ya. Saat lagi kami kembali.
Bow 1058 menghadirkan Intimeto, sudut pandang. Harapan aku lebih kayak ketuanya lebih bisa membenahi permasalahan-permasalahan seperti kanjuruhan dan lain-lain gitu. Takutnya apalagi kan banyak problem ya. Mungkin gue berharapnya bisa ada breakthrough ya dari segi prestasi, terus juga dari pembinaan pemain-pemain mudanya. Karena di kepemimpinan yang dulunya tuh nggak ada breakthrough yang kelihatan gitu ya, resultnya nggak kelihatan. Yang jelas yang pasti bisa membawa sepak bola Indonesia jauh lebih baik sih, terutama dari liganya, karena kan selama ini kita tahu liganya kurang baik ya kan. Oke, itu harapan-harapan para pencinta bola ya, ada breakthrough dan juga prestasi yang lebih baik lagi, bisa membawa sepak bola Indonesia ke yang lebih baik lagi, pokoknya yang lebih baik lagi. Dari 5 nih, Mas Diki, dari 5, menurutmu mana yang bisa membawa Indonesia menuju ke harapan para pencinta bola ini? Harus nyebut. Iya. Harus nyebut dua-duanya dari sih. 5 itu. Oh dari 5 saya hanya menyebutkan mungkin 2 orang yang bisa yang punya kekuatan seperti itu, Pak Erick Thohir dan Pak Lanyala Mataliti. Cari aman. Gitu. Satu aja. Bingung suruh milihnya karena dua-duanya sama-sama cinta bola, dua-duanya sama berjasa juga pada sepak bola. Ya jadi ya ini makanya tadi sebelum acara kan kita ngobrol, ini pasti sengit banget karena memang dua-duanya nih orang yang paling paling cinta sepak bola juga dan memang kapasitas yang bagus dan kuat dan bisa membawa sepak bola kita menuju yang lebih baik itu sih. Kalau Samara nggak usah ditanya, aku udah tahu jawabannya. Bung Toel, dari 5 ini mana yang bisa membawa Indonesia menuju ke harapan tadi? Saya lebih sulit lagi ngomong salah satu. Saya pengamat bola, tapi saya bilang dua-duanya. Kan hatimu pasti ada hati plus nurani. Plus minus ada gitu loh. Plus minusnya ada. Oke, mau kan? didengar dulu plus minus. Oke. Erick Thohir pernah di Inter Milan, cuma ekosistem sepak bola Eropa sudah established. Oke. Situasi problematika sepak bola dalam negeri lebih becek lah, lebih ribet gitu loh. Jadi tantangan lain. Oke. Untuk bersih-bersih, kalau saran saya, Pak Erick berani jangan gunakan orang-orang lama yang track recordnya udah kotor. Kenapa saya ngomong begini? Kelihatan bahwa Pak Erick kan waktu daftar dikelilingi oleh generasi baru, anak-anak muda, pemilik klub baru, termasuk Samara sekarang juga banyak memberikan penyampaian informasi ke publik. Tetapi dalam hal ke voter sepak bola, football family, pasti bukan mereka, bukan mengecilkan, bukan meremehkan Samara dan teman-teman enggak. Nah, akhirnya yang digunakan adalah orang-orang lama yang memang mereka punya penguasaan, punya kedekatan sama voter. Jadi saran saya komunikasi langsung dengan voter. Oke. Gitu. Voters yang 88 orang itu. 87. Oke. Karena kalau masih mengandalkan itu penguasaannya, maka nanti akan ada bergain kan, ada bergain, ada negosiasi, ada transaksional gitu. Transaksional juga di situ. Ya, transaksional orang lama mungkin masih mau masuk, akhirnya kan gerbong Pak Erick perubahan kan kita ingin sangat drastis, sangat kuat gitu kan, ingin membersihkan, bernyali, tangan-tangan kotor nggak ada. Tapi kalau nanti ada itu kan harapan publik akan berkurang gitu, karena ternyata kok orang-orang itu masih ada gitu sama kan. aja gitu ya. Nah kayak begitu, ada yang main di luar nggak calonin tapi masih jadi dalang gitu kan, ada yang nyalonin waketum, nyalonin exco gitu kan. Nah yang itu, jadi Pak Erick harus berani potong itu. Kalau untuk Lanyala Mataliti menurut saya harus memberikan sebuah kebaruan. Karena dia sudah pernah dan masyarakat bisa lihat prestasi beliau yang dulu kan? Iya, 2013 dia wakil ketua umum karena waktu dualisme akhirnya kan win-win solution FIFA AFC bilang Johar Arifin tetap jadi ketua, Pak Nyala jadi wakil. Tapi Pak Nyala punya tugas BTN kan timnas, dan waktu itu kan ada hasil ya yang Evan Dimas dan kawan-kawan. Lalu juga kalau Lanyala bilang sikat mafia, kalau saya yang pernah mengikuti langsung ada di epicentrum itu, memang bukan lip service. Saat itu orang-orang yang dianggap mafia oleh orang-orang bola saat ini memang nggak ada di lingkaran dalam. Jadi itu sih bukan lip service. Makanya saya bilang plus minusnya saya tahu gitu loh. Makanya kalau ini menjadi kontestasi bebas, ini head to head yang menarik. Kalau sepak bola big match gitu loh. Dan saya berharap itu, berharap big match. Siapa yang menentukan voter? Voter lah yang punya kearifan untuk memilih.
Oke. Voter lah yang harus lihat ke depan. Makanya tadi saya tanya sama Samara terkait politik itu, terkait ambisi politik cawapres kah atau capres kah, karena itu bisa berpengaruh dengan Iya. posisi ketua umum. Bung Towel, tapi Sesuai ini statuta. big match-nya ini yang skornya belum ketahuan ya. Iya, Jangan makanya skornya saya ingin udah ketahuan. kontestasi bebas. Artinya nggak perlulah seperti kemarin-kemarin instrumen negara terlalu masuk gitu Oke. loh. Supaya itu tadi bisa ada pembedaan lah, pisah kamar lah antara politik dan sepak bola. Oke. Bukan politisi nggak boleh, politisi boleh. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi sepak bola. Makanya Oke. supaya sepak bola berjalan konsisten, sustain gitu, dia harus netral. Pasal 7 Statuta PSSI dan juga Statuta FIFA Ya. bicara tentang asas netralitas dan non-diskriminasi. Netralitas itu terbebas dari campur tangan politik, terbebas dari pengaruh politik, independen dan netral gitu loh. Oke, tiga Jadi nama yang penting lain itu. gimana? Tiga nama yang lain? Tiga nama lain adalah pelaku-pelaku bola. Saya menghargai Arif, saya menghargai Doni, juga ada Fahri. Jamie Fahri Francis Jamie Fahri, ya. yang walaupun itu politisi juga ya. Tapi saya pikir mereka dalam kapasitas yang belum cukup saat ini. Mereka pelaku-pelaku bola. Oke. Tapi untuk menjadi ketua umum saat ini rasanya belum. Mohon maaf, bukan merendahkan, meremehkan. Dari insan bola, 5 nama ini, mana yang memenuhi harapanmu kira-kira? Jadi Sebut nama. iya disebut. Ini sebut nama kok. Jadi jujur ya, untuk teman-teman yang pencinta sepak bola sih sudah mulai tergiring ya ke satu nama yang dimana tuh memang namanya selalu disebut sama para influencer sepak bola. Disebut sama Pangeran Sihaan, sama Coach Justin lah kayak begitu. Cuma memang ada sedikit keraguan ada. Setelah nonton misalnya gue cek Bung Toel gitu, dibilang kan yang tadi tentang bersih-bersih, itu mulai keraguan Bung, kelihatan dari komen netizen menuju ke satu nama, tapi setelah nonton YouTube Bung Toel, iya juga ya, tapi ini gimana nih penyelesaiannya nih gitu, karena Menuju ke satu nama sebutlah. Karena mereka itu yang lama itu memang penguasaan pada voternya kuat, nggak bisa kita abaikan lah. Iya, Tapi kita iya. harus lawan itu. Maka kita mau dorong Orang luar bisa lawan kemerdekaan nggak? Kayaknya independensi nggak bisa. voter. Voter harus berani, arif, bijak gitu loh. Harus berani Arif, ini beresin dulu. Iya betul. Jadi setelah nonton yang YouTube Bung Toel gitu, itu bener lumayan berpikir, tapi ya memang maaf ya, menurut kami gitu ya, itulah politik dalam sepak bola. Iya. Mau nggak mau memang harus dirangkul, tapi kami cuma berharap jika memang benar menang, Pak Erick Thohir menang gitu ya, mohonlah supaya lebih didengar lagi yang tadi Bung Toel juga bilang, maksudnya yang lama-lama tolong ya dikasih job lah misalnya di BUMN atau di mana gitu, dikasih red carpet gitu ya, udah kerjaan yang lain aja gitu, yang dalam-dalam biar orang Enak kalau udah iya kasih red carpet aja udah gitu, ngurusin BUMN aja biasanya gitu. Enak banget ya. nakal aja kita di sepak bola. Iya kayak gitu. Udah kasih tahu nama sih, udah kasih tahu nama. Udah ke satu nama Udah yang kasih tadi tahu kamu nama. sebut itu ya? Iya betul, Pak Erick Thohir. udah. Oke, ini kalau misalnya masyarakat bisa ngevote ya, Bung Toel ya, mungkin lebih sederhana gitu ya nggak? Lebih ribet dong. Oh malah lebih ribet. Kan konteksnya begini, sepak bola itu kan pelakunya pemain. Iya. Cuma kan nggak bisa individu, maka dia berbentuk klub kan gitu yang milihnya. Kalau wasit maka harus asosiasi kan Iya. gitu. Kalau pelatih asosiasi. Iya. Ya, seperti itu yang memilih. Oke. Nah, yang memilih itu kan tadi dibilang orang lama gitu kan? Iya. Iya. Makanya ngomong ke football family, ke voter tuh nggak gampang. Bahwa generasi baru Samara muncul atau influencer lah. Ya itu kan tadi tapi dibilang kan, nggak tapi punya hak bicara ke suara. football family, ke voter nggak mudah. Anda harus bisa bicara ke mereka, Anda harus bicara dengan benar, baru mereka akan oke. Karena mohon maaf, mereka yang bergelimang dalam sepak bola sekian tahun, menghabiskan sekian banyak uang dan sebagainya dengan problematika yang mereka alami, mereka akan dengan mudah bilang, Anda siapa gitu loh, kalau tiba-tiba kita Siapa ngomong, lu kata kita gitu ya? muncul gitu loh. Oh, oke. Kecuali kita memang sudah bergelut sebagai di epicentrum sepak bola. Iya. Track record kita mereka tahu, baru mungkin mereka masih mau dengar. Oke. Tapi ya dalam hal ini saya mau lihat bahwa berpikirlah yang jernih, ambillah keputusan yang tepat dalam hal KLB ini jika memang ingin sepak bola kita mengarah ke yang lebih baik. Yakin kalau aku pasti tahu jawaban Samara nih, yakin ya bisa memberantas mafia bola dan butuh nyali. Tapi dengan cara apa ya? Maksudnya kan nggak gampang juga, udah ganti-ganti ketum PSSI tapi di dalam tuh kayak masih kuat aja gitu mafianya. Iya. Sebenarnya pada akhirnya logika manajemen, landscape-nya di mana aja tuh logika yang harus dilakukan. Landscape boleh di PSSI, landscape boleh di mana aja, tapi tetap logika manajemen di benahi itu harus dilakukan. Jadi saya kasih contohnya gini.
oke lah kalau Inter Milan dan lain sebagainya memang secara ekosistem udah lebih maju lah di Eropa dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita lihat dari apa yang Pak Erick Thohir lakukan di BUMN misalnya, pertanyaannya adalah apakah ketika Pak Erick masuk ke dalam BUMN kita itu nggak ada permainan? Apakah BUMN kita sehat? Enggak. Waktu beliau masuk itu BUMN itu banyak yang bermasalah BUMN kita gitu. Tapi kan beliau benahi, dan bukan hanya beliau benahi, beliau tuh ganti banyak sekali struktur BUMN. Deputi beliau tuh banyak yang beliau ganti dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang bagus gitu. Memang di PSSI kemampuan beliau mensikat habis mengganti semua exco tidak akan sama seperti BUMN karena kekuasaannya tidak seabsolut itu. Tetapi gitu, saya percaya dengan cara kerja, kemampuan memanage yang sama gitu, yang bersih-bersih ini, beliau akan bawa ke PSSI juga gitu. Dan saya tahu itu semua butuh waktu, nggak mungkin sikat habis dalam sekali jalan, tapi pasti disikat secara konsisten. Itu keyakinan Samara ya. Mas Diki, ini kita menuju ke closing ya. Dari dua nama ini ya, yang kira-kira tadi Bung Toel mengatakan harus bicara gitu ke insan sepak bola, ke para voters dan lain-lain. Dari dua ini yang bisa masuk yang mana? Bisa masuk ke voters. Ke voters, bicara dan lain-lain seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Toel. Udah kenal mungkin Pak Lanyala lebih kenal voters ya dibandingin Pak Erick ya. Karena kan Pak Erick kan masih di luar, walaupun Pak Erick juga terlibat di sepak bola Indonesia, memiliki beberapa klub segala macam gitu ya. Mungkin Pak Lanyala lebih menang dari sisi itu untuk ketika berbicara kepada voters dan menyampaikan visi misinya. Cuma balik lagi bahwa ya memang yang memilih adalah voters, tapi kan masyarakat sepak bola khususnya supporter ini kan juga akan bisa melihat seperti apa votersnya, dan kita juga bisa supporter bisa menekan klub loh untuk ketika memang jika kita udah tahu nih siapa yang paling oke untuk jadi ketua umum PSSI sebagai kepala rumah tangga dari rumahnya sepak bola ini. Kita bisa ngedorong untuk memilih itu, dan setidaknya kita bisa berstatement juga bahwa oke, Persija, katakan dalam hal ini Persija harus memilih ketua umum PSSI yang A, B, C, D, E, dan itu ada sesuai di A, B, C, D, E. Nah itu yang saya harapkan saat ini, bahwa belum ada yang menjabarkan, belum ada yang mengasih tahu visi misi, future plan seperti apa, seperti Bung Toel bilang, ya karena memang ya ini memang harus dikasih tahu ke masyarakat dulu biar kita bisa menilai gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar tagline, kasih tahu dulu programnya apa sih. Ini khususnya berkaitan dengan kondisi Indonesia seperti apa sih. Nah itu yang saya harapkan saat ini. Ini dari insan sepak bola terakhir tadi sudah dikatakan ada harapannya Indonesia begini begitu. Satu kata aja dari kamu, apa harapannya? Harapannya tunjukin aja ke bukti yang konkret lah gitu. Jadi jangan... Konkret itu apa? Konkretnya simpelnya gini, pembinaan usia muda please dijalanin, jangan cuma gugur kewajiban. Mutu wasit tolong ditingkatin juga, jangan cuma pelatihan wasit segitu doang gugur kewajiban. Pelatih juga dinaikin, karena segitiga yang tadi tuh, pelatih, pemain, dan wasit itu yang menentukan kualitas liga seperti apa. Baru nanti kita ngomong misalnya fasilitas gitu. Terus kemudian penyelenggaraan liga, misalnya juga masalah tiketing juga tolong ya, misalnya lebih transparan lagi. Kalau bisa tiket kalau kayak bioskop aja kita tahu kursi mana udah didudukin, kayak sekarang. Ini kok tiket tahu-tahu laku ya gitu, itu bingung semua gitu. Pokoknya ada langsung bukti konkret yang bisa dirasakan oleh para penonton sepak bola. Bung Toel, penutup. Iya, saya pikir KLB ini memang agak sulit lah memprediksinya gitu loh. Karena nggak bisa pure faktor tunggal sepak bola saya lihat. Jadi ini pun pasti voter juga dalam sedang posisi yang masih floating, mengambang. Pendekatan pasti dilakukan terutama oleh dua calon ketua umum. Pendekatan ini melibatkan rupiah nggak sih? Penasaran aja. Iya begitu rata-rata. Begitulah. Oke, siap. Lanjut. Nggak bisa dipungkiri lah ya. Realitasnya langsung seperti lemes, itulah. Sumpah. Iya. Cuman ya ada yang anggaplah sedekah katanya buat vote. Ya dalam segala situasi seperti itu harusnya mau jadi momentum. Jadi voter pun harus merasa bertanggung jawab. Katakanlah kalau jangan merasa berlindung kalau exco yang periode sebelumnya dikritisi, dimaki oleh publik, terus mereka merasa aman, padahal itu mereka yang pilih. Seharusnya mereka pun ikut bertanggung jawab. Nah karena itu yang untuk sekarang tolonglah bisa lebih bijak melihat segala aspeknya. Karena sekali lagi saya melihat bahwa yang kali ini tidak faktor tunggal semata-mata aspek sepak bola.
Februari 2023, ada Piala Dunia U20 2023 di tengah, Ya. ada 2024. Jadi pandai-pandailah melihat yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Bukan Oke. begitu, Samara? Yes. Udah jelas namanya kalau itu. Kayaknya udah jelas namanya yang pandai yang terbaik udah jelas Bung Toel. Oke, terima kasih Bung Toel, terima kasih Samara, Mas Diki, terima kasih, Agung juga terima kasih. Ini harapan besar sekali ya untuk KLB tanggal 16 Februari ini. Penasaran banget masyarakat Indonesia pengen lihat siapa yang akan keluar menjadi Ketua Umum PSSI. Kita tunggu saja tanggal 16 nanti. Saya kembalikan ke Arlingga Panega. Oke, most people, barusan kita sudah dengarkan perbincangan seru di sudut pandang kali ini. Menanti asa baru sepak bola Indonesia. Indi Rahmawati sudah ngajak ngobrol para narasumber kita. Ada pengamat sepak bola Bung Toel, ada yang dari insan sepak bola juga, ada yang mewakili Beda, ada Samara, dan ada tentunya Diki mewakili Jakmania. Ada yang belum saya sebutkan? Sudah saya sebutkan semua ya? Agung udah ya? Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat perbincangannya hari ini dan untuk perhatiannya juga dari most people. Kita akan ketemu lagi di sudut pandang selanjutnya. Tapi yang pasti seperti yang disampaikan sama Indi, kita tunggu nanti tanggal 16 Februari bagaimana 88 voters, para pengurus, para pelatih, para pemain akan menentukan pilihannya siapa yang menjadi Ketua Umum PSSI nanti. Di kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir, untuk most people juga yang sudah hadir sore hari ini, dan juga sekali lagi kita mau berikan terima kasih juga untuk tuan rumah kita, Wayang Bistro, yang sudah mempersembahkan tempatnya, juga makanannya yang enak-enak. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang di Sudut Pandang. Mo 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang.